Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadiyatina Mustafa Sayyidina wa lana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani min anbiya muslimin wa syahadu sallallahu alaihi wasallam. Sultan Asy-Syaikh Abdul Rahman Sayyid Abdul Rahman ibn Abdillah ibn Abdul Qahir Saqaf A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa rahmatin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Asabi utai kang kaping 7. Asabi utai kang kaping 7. Asamu iku puasa. Asamu iku puasa. Jadi yang ketujuh dari hal-hal yang diharamkan bagi perempuan yang berhadas besar, haid, nifas. Yang ketujuh adalah puasa. Ajma'at sepakat. Al-ummatu sapa ummah. Jadi ku para ummah mulai dari kalangan ulama dan muslimin, para awam, ala tahrimi shaumi ing ate ngaramake poso, ing atase ngaramake poso, alal haidi ing atase wong kang wadon haid, wan nufasa ilan wadon kang nyandang nifas. Wa ala annahu la ing atase sak temene kelakuan. Wa ala annahu la ing atase sak temene kelakuan la yasihu iku ora sah. La yasihu ora sah saumuha apa pasane wadon. Apa pasane? Jadi sepakat ijma bahwa haramnya puasa bagi perempuan yang menyandang haid ataupun nifas, dan bahkan hal itu tidak sah. Jadi haram itu bukan kok haram li'aridin, tapi lidzatiyah. Maksudnya li'aridin itu sesuatu yang baru yang bukan karena pokok permasalahan. Nek lidzatiyah berarti karena pokok permasalahan. Jadi ada haram tapi tetap sah. Kayak contoh sholat tapi pakai pakaian gosok haram, tapi haramnya itu bukan karena dzatiyah sholatnya, maksud dari sholatnya itu, tapi karena gosok. Jadi hal yang di luar sholat. Minum air yang tidak sesuai tujuannya. Maksudnya tujuan aslinya ini air untuk berwudu tok, malah diombe. Nah, iki haram. Jadi ada hal yang memang haram lidzatiyah, seperti contoh ini. Jadi haramnya puasa bagi perempuan haid dan nifas itu lidzatiyah. Jadi haramnya itu sampai tidak sah. Padahal utawi dalile ala tahrimi shaumi ing atase harame puasa. Hadis Aisyah taiku hadis Siti Aisyah. Hadis Aisyah taiku hadis Siti Aisyah. Radhiya muga-muga paring ridho. Allah subhanahu anha sanging Siti Aisyah. Rupane aladhi hadis rawahu kang riwayatake aladhi atau aladhi kang nae aladhi kang sifat rawahu kang riwayatake aladhi muslimun sapa imam muslim qalat dawu sapa Siti Aisyah kunna ana sapa kita
Nu'maru iku diperintah sapa kita. Nu'maru iku diperintah sapa kita biqodo isomi kelawan ngadoni poso. Kelawan ngadoni poso wala nu'maru lan ora diperintah sapa kita biqodo isolati kelawan ngadoni salat. Lan ngadoni salat. Batalan utihake apa hadis. Batalan ngomongkan utihake apa hadis ala anahuna ing atase sak temene. Ing atase sak temene nisa. Nisa itu artinya perempuan-perempuan pada zaman Rasulullah. Kuna iku ana sapa nisa. Kuna iku ana apa nisa Yuftirna iku moka sapa nisa. Jadi pada hadis Aisyah inilah sebagai dalil keharaman puasa, yaitu kunna nu'maru fi qada'i shaumi wala nu'maru fi qada'i sholati. Jadi gini ya, jadi adalah satu dari bahasa, ilmu bahasa, ilmu nahwu, bahwa kana itu artinya selalu. Nah, tulisan kana itu berarti selalu ya. Kalau karena Nabi berarti Nabi selalu mulazamah hal tersebut. Nah, untuk Allah berarti ya selamanya. Jadi mulazamah ala zamanil madi. Nah, untuk Allah berarti ya selamanya abadil abidin. Nah, kunna nu'mar bi qadri shaumi. Jadi dulu pas zaman Rasulullah, para perempuan itu kita selalu diperintah untuk mengqadai puasa. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tidak diperkenankan mereka untuk puasa. Jadi adanya perintah mengqadai puasa bagi perempuan pada zaman Rasulullah menunjukkan bahwa mereka tidak berpuasa atau iftar, moka. Malah nu'mar bi qadai sholati, dan tidak diperintahkan untuk mengqadai sholat. Nah, ini ada tambahan faedah, keterangan lagi bahwa ketika puasa tidak dikerjakan bagi perempuan, tetap ada qadha. Berbeda halnya dengan sholat. Mengapa tidak disamakan? Karena memang ada perbedaan. Jadi syariat sholat itu ibadah yang setahun sekali. Berbeda dengan sholat setiap hari, bahkan setiap waktu ada itu ada sholatnya, mesti yang diwajibkan itu 5 waktu dalam sehari. Jadi misal kok ini diwajibkan untuk qadha sholat, maka ini hanya sekedar hikmah ya, maka akan merasa memberatkan bagi para perempuan. Hanya sekedar hikmah, untuk alasan pastinya Allahu a'lam bishawab. Asaminu tekan kaping 8. Asaminu tekan kaping 8. Atolaku iku tolak. Atolaku iku tolak. Ya rumah haram. Ya rumah haram tolakul haidi apa? Nalak wadon. Nalak wadon kang haid. Fihi dalam haid. Fihi dalam haid. Liqauli ta'ala liqaulillahi krana dawi Allah. Liqaulillahi krana dawi Allah ta'ala hale mahalur sapa Allah. Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fataliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Ya ayuhan nabiyyu ling nabi. Idza talaqtumun nisaa. Jadi ini yang dikitopi Nabi, tapi maksudnya adalah seluruhnya, yaitu Nabi plus umatnya. Idza talaqtum nalikane nolak sapa sira kabeh. An-nisaa ing pira-pira wadon. An-nisaa ing pira-pira wadon. Fataliquhunna mongko nolak sapa sira kabeh. Ing nisa. Fataliquhunna mongko nolak sira kabeh ing nisa. Li'adatihinna maring kawitane
maring kawitane iddah. Nah, iddatina maring kawitane iddah nisa. Maring kawitane iddah nisa. Wa asulan ngitung-ngitung sapa sira kabeh. Wa asulan ngitung-ngitung sapa sira kabeh. Al iddata ing iddah. Al iddata ing iddah. Surat ayat pertama. Jadi haramnya tolak bagi perempuan yang menyandang haid. Jadi gak oleh ya. Gak oleh bukan berarti tidak sah. Saya ulangi lagi. Tidak boleh bukan berarti tidak sah. Jadi ini sah. Namun haram, mendapatkan dosa. Mengapa kok dosa? Jadi karena penghitungannya itu dimulai sejak masuk suci, masa suci. Kalau tolaknya jatuh pada zaman haid, maka akan memperpanjang penderitaan perempuan dalam nanti selesainya iddah. Ini keterangan dari sareh-sareh ya. Jadi mengapa kok haram tolak perempuan saat haid? Ya itu karena nanti bisa menjadikan masa penantian perempuan untuk selesainya tolak menjadi lebih lama. Wa manal ayati lan apa utai maknane ayat. Wa manal ayati lan utai maknane ayat. Wa manal ayati utai maknane ayat. Idza aratum iku endam nalika ning ngarepake sapa sira kabeh. Ika roto video kue dan manakane ngarepana sapa sira kabeh. Atolako ing tolak. Atolako ing tolak. Fatolikuhunna. Mangkono lako sapa sira kabeh. Ing nisa. Mangkono lako sapa sira kabeh ing nisa li iddatihinna maring kawitane iddah. Nisa maring kawitane iddah nisa. Ali awaliha tegese maring kawitane iddah nisa. Biaya kuna kelawan gambarin to ono atau lapo potolak fituhrin iku endal mangsa suci. Iku endal mangsa suci lam tumasa kang orong digepok sapa wadon kang orong digepok sapa wadon fihi endal tuhur. Jadi ini ada beberapa ya perincian tolak yang boleh itu tolak yang pada masa sucinya perempuan yang belum pernah disentuh, yang belum disentuh ya, belum disentuh pada saat itu, pada saat zaman sucinya. Untuk selain itu haram. Jadi tolak di dalam masa haid haram karena penghitungan tolak itu mulainya masa suci. Dan untuk masa haid yang ada tolaknya itu, yang jatuh tolaknya itu tidak dihitung. Jadi salah hal quru itu 3 kali suci ya. 3 kali suci. Jadi ketika kok jatuh di zaman haid maka akan tambah lama, betul ya. Dan untuk perempuan yang di masa sucinya belum pernah disentuh, jadi tolaknya tidak haram. Kalau pernah disentuh maka haram karena nanti ada kemungkinan dia si perempuan itu mengandung dan bisa menjadi lebih lama. Kok seperti ini? Karena gini ya. Jadi adanya haid kebiasaan umumnya itu kalau ada haid itu petunjuknya bahwa tidak ada janin yang dikandung. Dan umumnya tidak ngomong ada juga, memang ada sebagian contoh, ada sedikit ya. Tapi umumnya itu kalau haid ya tidak mengandung. Jadi kalau setelah masa haid selesai, masuk masa suci, ini boleh dia tolak. Karena penghitungannya yang dimulai dari masa suci tersebut. Jadi wis ora ana kandungan. Nah, dengan syarat catatannya
belum disentuh saat masa suci tersebut. Nek disentuh repot meneh. Bisa jadi yang aslinya idahnya itu adalah menanti 3 kali sucian, menjadi menunggu sampai persalinan, repot kowe. Sing aslinya butuh maksimal 3 bulan malah iso menjadi takang bulan, repot kan nonton ya. Li tafsiri krono mertelakno Kanjeng Nabi, krana mertelakno Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika klan mengkono-kono tafsiran li awaliha ila akhirih, li awaliha ila akhirih. Wa qauluhu ta'ala lan utawi dawuhe Allah, utawi dawuhe Allah ta'ala halimah dhuwur sapa Allah. Dawuhe wa asul iddata lan ngitung-ngitung sapa sira kabeh al iddata ing iddah. Ai ihfadhu tegese iku ngreksaha sira kabeh ing iddah mesti dihitung liturajiu supaya iso rujuk, iso baleni, iso rujuk sapa sira kabeh qabla faraghiha ing dalem sadurunge rampunge iddah, ing dalem sadurunge rampunge iddah. Jadi maksud dari ayat nggih, lafaz dari ayat ini wa asul iddah adalah maksudnya para suami itu disuruh mencatat, menyimpan catatannya supaya bisa rujuk, ada kemungkinan rujuk sebelum selesainya masa iddah. Jadi gini ya, kenapa kok anjuran mencatat? Karena rujuk itu mek ngomong terus jadi beda nek habis selesai iddah maka masuknya no tolak bain. Kalau tolak bain nanti membutuhkan proses ijabah, merepotkan. Nek rujuk, saya balik, ayo balik deh. Rujuk, ayo kita rujuk, kita kembaliin lagi. Wes bar, cukup ucapan suami mengembalikan ikatan pernikahan tersebut. Tapi kalau selesainya iddah, wes bar, laki pengen balen, loh. Ini masuknya ke tolak bain sugro yang nantinya membutuhkan ijab qabul, datangnya syahid, persaksian, ono mahare, ono wali, merepotkan gue. Jadi memang ya ini yang terbaik. Jadi tetaplah dihitung lah, dicatat ya. Meskipun pertamanya wis do pengen cerai, tapi sebagai orang bijak, entah kamu sebagai wasisinya, sebagai orang yang dicurhati, atau menjadi hakim yang memutuskan perkara, ya tadi tetap himbaukan, disarankan, ditawarkan untuk mencatat supaya nanti ada kemungkinan rujuk. Maka bermanfaat. Allahumma fa'ana ba'alam tanah wa alim ma fa'ana. Allahumma ftah lana fil akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.